Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar seni rupa untuk anak usia dini. Konsep dasar seni rupa untuk anak usia dini nanti meliputi konsep secara umum dan hakikat dari seni rupa untuk anak usia dini. Pertama, kita kenali dulu ada beberapa istilah dalam seni rupa. Yang pertama, istilah karya seni rupa yaitu adalah karya yang dapat dilihat, baik wujudnya dwimatra atau dua dimensi maupun trimatra atau tiga dimensi, ya, dapat dinikmati dan dapat disentuh. Nah, adapun karya tersebut dapat berupa gambar, boneka, ataupun kertas, ya, yang dipakai oleh anak untuk dijadikan sebagai alat bermain. Selain itu juga dapat berupa sebuah benda atau karya yang merupakan hasil dari modifikasi bentuk atau benda yang ada di sekeliling. Misalkan botol, karton, batu, atau benda-benda lain yang dialihfungsikan sehingga memiliki fungsi yang baru. Ya, contoh misalkan botol menjadi boneka, pensil menjadi sebuah roket atau pesawat terbang. Nah, karya seni rupa anak usia dini itu merupakan sebuah hasil pikiran, keinginan, gagasan dan perasaan anak terhadap lingkungan sekitar sebagai refleksi terhadap bentuk maupun dorongan emosi dari dalam diri anak terhadap lingkungannya. Ya. Nah, di sini kegiatan ini muncul karena media ekspresi yaitu melalui kata-kata itu belum muncul, ya. Atau bisa juga kemampuan teknis berkaryanya belum mewadahi pikiran dari anak. Nah, misalkan konsep seni rupa untuk anak usia dini itu, contoh misalkan boneka kertas yang dibuat oleh anak ya, usia 5 tahun diperankan sebagai temannya, atau dia membayangkan ketika kehidupannya sedang bermain dengan temannya. Atau misalkan seorang anak menggambar kedua orang tuanya sebagai ungkapan bahwa selama ini setiap harinya dia hidup dengan orang tuanya. Nah, tujuan keterampilan berseni rupa diberikan kepada anak agar anak dapat mengungkapkan perasaan dan pikiran serta angan-angannya tentang diri dan lingkungan. Nah, ini adalah tujuan dari pengembangan seni rupa untuk anak usia dini, ya. Jadi untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya tentang diri dan lingkungannya. Nah, seni rupa anak usia dini dalam prosesnya itu dalam sebuah keterampilan seni rupa dalam menciptakan suatu bentuk baru atau mengubah fungsi bentuk. Nah, hal tersebut dilakukan oleh anak karena sifat dari keingintahuannya. Ya, dia bisa mengajak ngobrol selembar kertas yang kosong, kemudian dia membuat sebuah coretan garis seakan-akan dia sedang bercerita atau sedang bermain dengan garis tersebut. Nah, adapun ciri-ciri dari perilaku karya anak, yang pertama adalah segala sesuatu yang diciptakan itu tidak dapat dipisahkan dari aspek bermain atau aspek berekspresi. Kemudian, kegiatan yang dilakukan adalah penyatuan antara pikiran dan perasaan yang secara kompleks bekerja secara simultan. Kemudian, senantiasa merubah dan terkesan merusak benda yang ada dan tidak dikembalikan seperti bentuk semula. Terakhir, memainkan peran yang berbeda pada objek yang sama.
Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri dari perilaku karya anak. Nah, adapun perbedaan antara seni rupa dewasa dengan seni rupa anak. Untuk seni rupa dewasa dilakukan dengan penuh kesadaran dalam menata garis, warna, dan bentuk. Kalau untuk seni rupa anak, itu lebih kepada menampung angan-angan dan diwujudkan dalam bentuk atau fungsi yang baru. Nah, ini perbedaan antara seni rupa dewasa dengan anak. Nah, adapun fungsi seni rupa bagi anak yaitu sebagai media ungkapan perasaan, ide, gagasan, dan pikiran. Karyanya digunakan sebagai alat bermain secara imajinasi, mengutarakan ide, dan juga sebagai media komunikasi. Nah, hakikat seni rupa untuk anak usia dini yang pertama, seni sebagai media bermain. Yang kedua, seni sebagai media komunikasi. Yang ketiga, seni sebagai ungkapan rasa. Dan yang keempat, seni untuk mengutarakan ide, gagasan, dan angan-angan. Nah, ini adalah 4 hakikat dari seni rupa anak usia dini. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan terkait konsep dasar seni rupa untuk anak usia dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.